wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita iman, Islam, dan kesempatan untuk terus memperbaiki diri. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW sebagai sosok teladan dan terbaik sepanjang masa. Hadirin yang dirahmati Allah, saya ingin memulai dengan sebuah pertanyaan sederhana. Kenapa kita mengaku mencintai Nabi Muhammad tetapi sering lupa mencontoh beliau? Kita tahu nama beliau, kita berselawat, tapi dalam kehidupan sehari-hari kadang kita masih mudah marah, berkata kasar, bahkan sulit berkata jujur. Padahal dalam surat Muhammad, Allah sudah memberikan petunjuk yang jelas tentang bagaimana seharusnya kita mengikuti Nabi. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Muhammad ayat 2 yang berbunyi, dan orang-orang yang beriman beramal soleh dan beriman kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, bahwa ia merupakan kebenaran dari Tuhan mereka, Allah menghapuskan kesalahan mereka dan memperbaiki keadaan mereka. Perhatikan kalimatnya, memperbaiki keadaan mereka. Artinya apa? Bukan hanya dosa yang diampuni, tapi hidup kita juga diperbaiki. Yang tadinya gelisah menjadi tenang, yang tadinya kasar jadi lembut, dan yang tadinya jauh dari kebaikan jadi lebih dekat kepada kebaikan. Kenapa bisa begitu? Karena kita mencontoh Nabi. Hadirin sekalian, Nabi Muhammad SAW itu sangat luar biasa. Bayangkan, saat dihina, beliau tidak membalas, disakiti, beliau memaafkan, dan dikhianati, beliau juga tetap berbuat baik. Sekarang bandingkan dengan kita, baru sedikit tersinggung saja, sudah langsung marah. Disinilah pentingnya keteladanan. Kalau kita ingin hidup kita berubah, jangan hanya berdoa, tapi ubah juga cara hidup kita sesuai dengan contoh Nabi Muhammad. Kemudian juga Allah berfirman dalam surah Muhammad ayat 7 yang berbunyi, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Hadirin yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad SAW adalah orang yang sangat berani. Tapi keberanian beliau bukan karena hanya kuat secara fisik saja, tapi keberanian beliau itu datang karena satu hal, yaitu yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau berdakwah walaupun dihina oleh kaumnya, diancam, bahkan diusir dari tanah kelahirannya. Namun beliau tidak mundur. Sekarang kita renungkan, apakah kita sudah berani dalam kebenaran? Seperti contoh sederhana aja dahulu, apa kita sudah berani berkata jujur saat salah, berani menolak ajakan teman yang buruk, dan berani melakukan kebaikan walaupun sendirian. Kadang kita tahu yang benar, tapi tidak berani melakukannya. Kenapa? Karena kita lebih takut kepada manusia daripada kepada Allah. Padahal Allah sudah janji, kalau kita membela agamanya, Allah pasti membela kita. Dan kemudian Allah juga berfirman dalam surat Muhammad ayat ke-16 yang berbunyi, di antara mereka orang kafir ada orang yang munafik yang mendengarkan perkataanmu Nabi Muhammad, sehingga apabila telah keluar dari sisimu, mereka berkata untuk mengejek kepada orang yang telah diberi ilmu, para sahabat Nabi. Apa yang dia katakan tadi? Mereka itulah orang-orang yang dikunci hatinya oleh Allah dan mengikuti hawa nafsu. Hadirin sekalian, ayat ini mengajarkan satu hal penting, bahwasanya tidak semua orang langsung menerima kebenaran. Ada yang mendengar tapi tidak peduli, mendengar tapi tidak paham, dan bahkan ada yang menolak. Lalu apa yang dilakukan Nabi? Apakah beliau marah? Tidak. Dan apakah beliau memaksa? Tentu tidak. Beliau tetap berdakwah dengan sabar, lembut, dan penuh hikmah. Inilah yang sering kita lupa hari ini. Sekarang banyak orang yang ingin berdakwah, tapi caranya tidak sesuai, kadang kasar. Padahal kalau cara kita salah, orang bukannya mendekat, justru semakin menjauh. Hadirin yang dirahmati Allah, dakwah itu bukan hanya ceramah di depan. Dakwah itu bisa sebagai senyuman kita,
sikap jujur kita, cara kita memperlakukan orang lain, dan bahkan terkadang akhlak kita lebih kuat daripada kata-kata kita. Kalau kita ingin mengajak orang lain menjadi lebih baik, maka kita dulu yang harus menjadi contoh yang baik. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, marilah kita renungkan satu hal. Kalau hari ini Nabi Muhammad melihat kita, apakah beliau bangga dengan kita sebagai umatnya, atau justru kita masih jauh dari ajaran beliau? Nah, dari surat Muhammad ini kita belajar, jadilah pribadi yang meneladani Nabi, jadilah orang yang berani dalam kebenaran, dan jadilah hamba Allah yang bijaksana dalam berdakwah. Mulailah dari hal kecil, seperti dari hari ini, mulailah dari diri sendiri. Semoga Allah membimbing kita semua menjadi umat yang benar-benar mengikuti Nabi Muhammad SAW, bukan hanya dalam ucapan, tetapi juga dalam perbuatan. Baiklah, sekianlah ceramah singkat dari saya. Sebelumnya perkenalkan, saya Yelvita Pratama Chandra, nomor absen 01. Dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.